sudah sajikan sebuah masalah, namun apapun masalahnya teh boto seru gitu ya. Selalu happy masalah dengan senyuman, jadi Smile Put Solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Soalnya kayak gini, kita baca bareng-bareng ya. Orang yang akan pensiun tidak perlu stres. Pensiun ini bukan pendiun ya, salah ngetik nih. Siapa yang ngetik? Mang Aki ya, berarti salah. Gitu ya. Pensiun berarti tidak bekerja, iyalah tidak bekerja, tetapi mendapatkan gaji. Enak ya. Dengan tidak berdinas lagi berarti mereka tidak memiliki beban pikiran, beban terhadap pekerjaan dan banyak waktu luang untuk bersantai. Wow, keren ya. Itu pun kalau nyampe usianya ya, kalau nggak nyampe gimana gitu. Kalau waktu luang itu dioptimalkan dengan berbagai kegiatan yang positif dan produktif, tentu orang tidak akan terkena stres. Betul. Pertanyaannya, gagasan utama paragraf tersebut adalah A. Terkena stres karena pensiun, B. Mendapat gaji tanpa bekerja, C. Tidak perlu stres menghadapi pensiun, D. Mengoptimalkan kegiatan masa pensiun. Nah, kira-kira gimana nih kawan-kawan? Oke kawan-kawan, perlu kita ketahui bahwa gagasan utama itu terletak di kalimat utama. Nah, jadi kawan-kawan harus cari tahu dulu kalimat utama. Di video sebelumnya sudah Maki buatkan tuh, di mana kalimat utama ini terdiri dari ada 3 bagian. Kalimat utama itu ada di awal, ada di belakang, di akhir ya, belakang, dan ada di campuran, awal dan belakang gitu maksudnya campuran itu ya. Jadi kawan-kawan cukup mengingat ABC. A-nya awal, B-nya belakang, C-nya campuran. Kalau kalimat utama itu ada di awal, cirinya itu ada kalimat kata repetisi, penegasan, pengulangan. Biasanya ini katanya itu biasa ada pakai ini, itu, dan tersebut. Nah, ini ciri berarti di kalimat keduanya ya. Jadi ada kalimat ke-1, setelah 1 sampai titik itu kalimat 1. Kalimat keduanya ada ini, itu ya, atau tersebut. Itu masuk, berarti kalimat utamanya ada di awal gitu ya. Jadi kalimat utama yang ada di awal berarti itu kalau kalimat keduanya ada kata ini, itu, tersebut ya. Kalau kalimat utamanya di belakang, maka nanti ada kata di kalimat terakhirnya itu ada oleh karena itu, oki, oleh sebab itu, osi, gitu ya. Jadi kalimat itu atau dengan demikian dede gitu ya. Jadi kawan-kawan cukup cek kalau ada kata oki, osi, dede, berarti itu kalimat utamanya ada di belakang. Sementara campuran itu nanti dibahas oleh Maki ya. Nah, gitu. Nantilah. Oke, kita cek di sini. Pensiun berarti tidak bekerja tetapi mendapat gaji. Dengan tidak berdinas lagi berarti mereka tidak memiliki beban pikiran terhadap pekerjaan dan banyak waktu luang untuk bersantai. Kalau waktu luang itu bisa dioptimalkan dengan berbagai kegiatan yang positif dan produktif, tentu orang tidak akan stres. Gagasan utama nih, pensiun berarti tidak bekerja tetapi mendapatkan gaji. Nah, biasanya juga itunya tersirat gitu. Jadi ada penegasan terhadap kalimat sebelumnya. Kayak ini kan membahas pensiun. Sementara di sini di kalimat kedua ada pensiun lagi, penegasan. Ya udah berarti dipastikan gagasan utama itu ada di awal. Kalimat utamanya ada di awal gitu ya. Di sini berarti orang yang akan pensiun tidak perlu stres. Berarti gagasan utamanya adalah tidak perlu stres menghadapi pensiun. Terkena stres karena pensiun, wrong ini. Mendapat gaji tanpa bekerja, nggak ada ya. Kan ceritanya juga tentang pensiun. Mengoptimalkan di kegiatan di masa pensiun, bukan ya. Jadi tidak perlu stres menghadapi pensiun. C jawabannya mulai tepatnya ya. Gitu kawan-kawan. Jadi kita tidak perlu stres kalau menghadapi pensiun, santai aja gitu ya. Oke. Kalau dia ada di ini nantilah. Yang kedua nih. Rayonisasi dulu dan sekarang itu berbeda. Kalau dulu rayonisasi mengelompokkan anakmu untuk melanjutkan sekolah pada daerah tertentu, sekarang hanya membantu orang tua murid mendaftar sekolah. Sekarang murid bebas memilih sekolah, kata Abdurrahim, Kepala Subdinas Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama SLTP Dinas Pendidikan Dasar Provinsi DKI Jakarta saat ditemui Kompas sebelum acara sosialisasi PSB 2012 mungkin ini ya, jauhan ya, 2020 lah, gantilah 2021 atau 2023 gitu ya, 2022 gitu di Jakarta.
Gagasan utama paragraf tersebut adalah A. Perbedaan pengertian rayonisasi dulu dengan sekarang. B. Rayonisasi adalah pengelompokan anak untuk melanjutkan. C. Rayonisasi adalah wujud program pemerintah yang bersifat pelayanan. D. Pernyataan Kepala Subdinas Pendidikan STP. Lagi-lagi yang ditanyakan adalah gagasan utama. Untuk mencari gagasan utama, kita mencari kalimat utama. Kalut berarti ya. Gasut, kalut. Nah, gasut gagasan utama. Kalut kalimat utama. Kira-kira di mana nih kalimat utamanya? Tadi kata Maake bahwa kalimat utama itu bisa di awal, bisa di akhir, B belakang, atau di campuran. Kalau di awal cirinya ada kata penegasan atau kata repetisi. Kalau dulu rayonisasi, oh ini rayonisasi kan di awal. Di sini ditegaskan lagi. Ya udah berarti kalimat utamanya ada di awal. Berarti rayonisasi dulu dan sekarang itu berbeda. Ada di sini nih. Nah, kalimat utamanya. Cek di option perbedaan pengertian rayonisasi dulu dan sekarang. Rayonisasi pengelompokan anak untuk melanjutkan, salah. Rayonisasi adalah wujud program pemerintah yang bersifat pelayanan, wrong. Pernyataan Kepala wrong. Berarti ini ya. Jadi rayonisasi dulu dan sekarang itu berbeda. Berarti gagasan utamanya adalah perbedaan pengertian rayonisasi dulu dengan sekarang. Berarti jawaban yang paling tepat A gitu ya. Jadi si gasutnya ada di awal karena kalimat utamanya ada di awal gitu kan. Understand? Tidak jadi mantap. Kalimat next, nah number 3. Di sini sudah segala sebuah masalah. Namun apapun masalahnya minumnya teh botol susu gitu ya. Selalu habis masalah jika senyuman jadi sebail solution. Biar apa? Iya betul. Biar sudah sih gitu kan ya. Soalnya kayak gini kita baca bareng-bareng ya. Bencana banjir lumpur akibat jebolnya tanggul situ gunung di Tangerang Selatan menimbulkan berbagai macam penyakit. Beberapa penyakit yang akan timbul sesudah bencana adalah diare, tipes mungkin ya, leptospirosis dan demam berdarah. Masalah kesehatan pada korban dan masyarakat di sekitar lokasi-lokasi bencana, ya benar, lokasi-lokasi bencana harus segera diantisipasi. Beberapa penyakit itu muncul karena lingkungan kotor dan sumber air bersih yang tercemar lumpur. Gagasan utama paragraf tersebut adalah A. Masalah kesehatan pada korban harus diperhatikan. B. Bencana banjir lumpur akibat jebol tanggul. C. Bencana banjir lumpur menimbulkan berbagai penyakit. D. Beberapa penyakit muncul karena lingkungan kotor. Masalah kesehatan pada korban harus diperhatikan. Ini wrong ya. Bencana banjir lumpur akibat jebolnya tanggul. Tapi ternyata di sini yang bahasnya adalah diare, tipes gitu kan ya. Berarti wrong. Bencana banjir lumpur menimbulkan berbagai penyakit, bukan banjir ya yang menimbulkan penyakit, yang berarti wrong. Ternyata yang memungkinkan berarti ini beberapa penyakit muncul karena lingkungan kotor. Nih. Berarti kalau begitu ini kalimat gasutnya ada di kalut kan, kalutnya ada di campuran. Nih, campuran kayak gini kawan-kawan. Nah, jadi di awal sama di akhir nih campuran penyakit kan gitu. Beberapa penyakit itu muncul karena lingkungan kotor. Dan sumber air yang tercemar. Berarti ini bukan campuran, ini berarti ada di akhir kawan-kawan ya. Beberapa penyakit itu muncul karena lingkungan kotor dan sumber air bersih yang tercemar. Jadi cirinya ada di akhir, gasut itu ada di kalut kan gitu ya. Kalut itu ada di awal, ada di belakang, ada di campuran. Kalau yang di awal tadi katanya ada penegasan ya, bisa ada ini, itu, tersebut ya, ada yang tersirat dan tersurat. Kalau tersurat berarti kayak ada kata ini, itu, dan tersebut. Kalau tersurat berarti kalau tersirat gitu ya, kalau tersirat kayak ada penegasan gitu. Kalau di belakang itu ada kalimat oki, dan dede kan, dengan demikian. Atau bisa juga kalau di belakang itu berupa simpulan, jadi ada simpulan. Jadi si osi, oki, dan dedenya tersirat. Kayak gini nih. Beberapa penyakit itu muncul karena lingkungan kotor. Oh, berarti ini simpulannya di sini. Ya udah, berarti gasutnya ada di kalimat akhir, kalimat utama yang ada di akhir, yaitu beberapa penyakit muncul karena lingkungan yang kotor. Begitu kan? Understand? Idap, jadi mantap.